Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa materi. Pertama, utang piutang sama menyewa, syirkah, sama asuransi, insyaallah. Yang pertama kita masuk ke utang piutang dulu. Utang itu artinya meminta pinjaman, kalau piutang itu memberikan pinjaman gitu. Ada yang berutang, ada juga yang berpiutang. Maksud utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu, ya. Misalkan A utang kepada B 500.000, maka A harus mengembalikan uang tersebut kepada B dengan waktu yang telah disepakati, apakah 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun gitu ya. Harus ada kesepakatan temponya gitu, agar nanti yang piutang gampang nagihnya kalau telat gitu. Insya Allah ini mah gampang ya, karena kita mungkin pernah semuanya berhutang. Lanjut, yang kedua dalil naklinya dari Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2. Ini dalilnya bersifat umum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab gitu. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan. Nah, jadi dengan memberikan utang kepada orang yang berhutang itu insya Allah termasuk kepada tolong menolong dalam kebaikan. Dan jangan kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan gitu ya. Nyontek contohnya itu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, sungguh Allah sangat berat siksaannya gitu. Jadi dalam hal hutang ini kita sudah tidak asing lagi, karena mungkin pernah gitu melakukan utang atau piutang. Utang piutang juga tadi itu termasuk ke dalam tolong menolong yang sangat dianjurkan. Jadi kalau kita sudah punya uang untuk membayar utang tersebut, segera dipercepat gitu. Karena menunda-nunda pembayaran hutang ketika kita sudah mampu, maka itu termasuk perbuatan yang dolim ya. Dan jika kita tidak membayar hutang gitu, kita berhutang kepada seseorang, kita sengaja melupakannya, kita sengaja tidak membayarnya, maka itu nanti bisa termasuk sebagai pencuri, maling gitu ya. Yang lebih berbahaya lagi ketika kita sudah meninggal tapi masih meninggalkan hutang. Nah, itu yang bahaya gitu, karena masalah utang ini hubungannya hablum minanas, bukan hablum minallah gitu. Jadi hubungannya dengan sesama manusia. Sedangkan kalau hubungannya sesama manusia, mau nggak mau dia harus meminta maaf. Kalau hutang ya harus dilunasi, kecuali orang yang memberikan hutang itu sudah mengikhlaskannya gitu ya. Jadi awas, jangan sampai utang piutang walaupun itu cuma nilainya kecil, jangan sampai naudzubillahi min dzalik menjadikan sebab kita disiksa abadi di neraka. Lalu di sini ada keutamaan orang yang berpiutang ya. Ada keutamaan orang yang memberikan pinjaman. Hadis Rasul, sesungguhnya Nabi telah bersabda, seorang muslim yang mempiutangi seorang muslim 2 kali,
seolah-olah ia telah bersedekah kepadanya 1 kali gitu ya. Jadi jangan kapok banyak orang yang meminjam uang kepada kita gitu. Jangan kapok. Justru semakin banyak orang yang meminjam uang kepada kita, Allah mencatatnya itu sebagai sebuah sedekah gitu kan. Kita untung di dunia, untung di akhirat. Kita memberikan uang akadnya itu dengan akad utang piutang, tapi Allah mencatatnya itu dengan akad sedekah, yaitu pemberian kita secara cuma-cuma gitu. Ya. Namun Bapak sarankan, apabila ada yang berhutang untuk menyambung hidup, misalkan ada yang pinjam uang buat makan, buat beli sembako, minyak, telur, ya, dan lain sebagainya. Kalau kita mampu, ada orang yang minjem uang buat kebutuhan sehari-hari, jangan diutangin, kasih aja gitu ya, kasih aja gitu. Bahkan ada juga suatu kondisi di mana memberikan utang itu lebih memberikan utang itu lebih utama daripada bersedekah gitu. Kenapa? Karena ketika kita bersedekah, belum tentu orang yang menerima sedekah kita itu memerlukan apa yang kita kasih. Tapi ketika kita berhutang, pasti orang yang meminta pinjaman itu sedang memerlukan hal tersebut gitu. Ditinjau dari segi kemanfaatannya. Lalu Al-Quran juga memberikan nasihat kepada kita, apabila memang ada orang yang susah membayar hutang gitu ya. Banyak di kita yang hutang lebih galak daripada yang ngutangin gitu ya. Apabila memang susah dia itu membayar hutang, maka Al-Quran memberi nasihat supaya diniatkan sedekah saja gitu ya. Diniatkan sedekah, ya udahlah, niatnya sedekah, gak usah dikembaliin lagi gitu. Mudah-mudahan Allah mengganti dengan apa yang telah kita sedekahkan dengan yang lebih baik gitu ya. Enggak ketemu di dunia, ya pasti nanti ketemu di akhirat, harus yakin. Hutang itu memiliki 3 rukun. Utang piutang memiliki 3 rukun. Yang pertama, pelakunya jelas orang yang berutang dan berpiutang. Yang kedua, barang yang diutangkan bisa berupa uang atau yang lainnya. Yang ketiga lafaz atau kalimat mengutangi. Kalau dalam jual beli ini istilahnya dulu akad ya, yang mana terdiri dari ijab sama qabul. Saya beri utang ini kepada engkau, lalu jawabnya, saya berhutang kepada engkau 1 juta, dibayar bulan depan. Nah itu. Jadi yang pertama ijab, saya beri utang ini kepada engkau nih gitu. Lalu qabul, diterima oleh yang ngutang, saya berhutang kepada engkau 1 juta, akan dibayar bulan depan gitu. Harus jelas akadnya gitu. Lalu catatan, apabila memberi kelebihan dari utang dan kelebihan itu memang kemauan yang berutang serta tidak atas perjanjian sebelumnya, maka kelebihan itu boleh halal. Nah gitu. Jadi kalau utang piutang ada perjanjian di awal untuk adanya penambahan nilai uang pengembalian, maka dikhawatirkan itu berpotensi masuk kategori riba kordi atau riba nasiah gitu ya. Kalau di awal sudah ada perjanjian, nih saya utangin kamu 1 juta, tapi awas nanti kembaliin 10% atau 20%, jadi ada tambahannya 100 atau 200 ribu. Nah jelas gitu, 200 atau 100 ribu itu berpotensi atau bisa termasuk kepada riba kordi sama riba nasiah yang kemarin. Tapi kalau orang yang berpiutang tidak mensyaratkan adanya penambahan, dan adanya penambahan tersebut murni atas inisiatif orang yang berhutang sebagai rasa terima kasih, karena orang yang berpiutang telah menolong saya,
saya akan melebihkan uang pengembalian ini sebagai rasa terima kasih saya. Boleh nggak? Boleh, bahkan sunnah. Kata Rasul, ahsin ilal muhsin, berbuat baiklah kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita, gitu. Ya, jadi saya lebihin aja buat supaya rasa terima kasih, yang tadinya minjem 1 juta lebihin 100.000. Nah, itu sunnah, boleh kalau adanya penambahan tersebut murni atas motivasi dari orang yang berhutang itu sendiri, tidak ada paksaan dari pihak lain. Riba sudah. Sekarang materi yang kedua, kita masuk ke dalam sewa menyewa, yang mana ini juga kita tidak asing ya. Sudah terbiasa mendengar atau bahkan melakukan transaksi sewa menyewa. Sewa menyewa itu sering disebut dengan ijaroh. Ijaroh secara bahasa dari kata ajru yang berarti pengganti, sedangkan secara istilah ijaroh akad atas manfaat yang dimaksud lagi diketahui dengan tukaran sesuai dengan kesepakatan. Dengan kata lain, ijaroh adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi. Manfaat di sini berupa manfaat atas barang, misal rumah yang dikontrakkan, gitu, mobil yang direntalkan, gitu. Punya kontrakan, dikontrakan kepada orang lain, maka orang lain nyewa kepada yang punya kontrakan, gitu. Dan yang punya kontrakan pun mendapatkan kompensasi, yaitu biaya bulanannya, gitu. Jadi dua-duanya saling saling diuntungkan, tidak ada yang dirugikan. Begitu juga ketika kita merental mobil, yang punya mobil mendapatkan kompensasi dan kita mendapatkan manfaat yang bisa kita ambil dari mobil tersebut, mau udah perjalanan kemana, perjalanan jauh, gitu. Pihak pemilik yang menyewakan manfaat disebut dengan muajir yang menyewakan, dan yang menyewa disebut mustajir. Lalu barang yang diambil manfaatnya atau yang disewakan namanya ma'jur. Yang menyewakan muajir, yang menyewa mustajir, barang yang disewa ma'jur, gitu. Sedangkan upah sebagai imbalan atas manfaat tersebut disebut dengan ujroh atau upah ya, bahasa kitanya itu. Rental mobil 1 hari 400.000. Nah, yang 400.000 itu yang harus diserahkan kepada muajir oleh mustajir, yaitu ujroh, gitu. Mobilnya itu adalah ma'jur. Lalu dalilnya, ini dalilnya asbabun nuzulnya itu tentang peristiwa dalam istilahnya itu. Asbabul nuzul ayat ini Al-Baqarah ayat 233 awalnya itu bercerita tentang peristiwa dalam pemberian upah ASI ya, upah ASI, upah menyusui gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza salamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Dan wa in kuntum wa in aradtum an tastardi'u auladakum, dan jika kamu ingin menyusui anakmu kepada orang lain, fala junaha 'alaikum idza salamtum ma ataitum bil ma'ruf, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut, gitu. Jadi diperbolehkan, gitu. Jadi dulu banyak kasus seorang ibu berhalangan menyusui anaknya ya, berhalangan, lalu minta wanita lain juga yang masih memiliki ASI untuk menyusui anaknya, gitu ya.
Nah, wanita yang memberikan ASI-nya kepada anak orang lain, dia berhak mendapatkan upah, mendapatkan kompensasi atau mendapatkan ujroh tadi istilahnya, karena dia telah memberikan manfaat kepada bayi atau anak orang lain tersebut. Nah, itu boleh. Jadi dari kekhususan ayat ini, ya, yang awalnya itu hanya terbatas pada peristiwa apa namanya tadi peristiwa tentang pemberian upah menyusui, para ulama mengambil dalil sewa menyewa dari ayat ini gitu. Kalau dalam usul fikih itu ada istilah umumul lafzi la bi khususi sabab gitu ya. Jadi umumnya suatu hukum itu diambil dari umumnya lafaz, tidak diambil dari khususnya sebab. Jadi para ulama mengkiaskan, mengambil perbandingan dengan kasus-kasus yang terjadi sekarang ini tadi, sewa rumah, sewa mobil gitu. Ya, itu dengan peristiwa upah menyusui gitu. Karena sama-sama memberikan manfaat, juga adanya ujroh tadi, adanya upah gitu. Lalu juga dalam ayat lain, berikanlah upah buruh sebelum keringatnya kering gitu. Jadi sebagai bos ya, jangan menunda-nunda pembayaran gaji karyawan kita gitu ya. Bahkan yang lebih baiknya sebelum, istilahnya dalam hadis, sebelum keringatnya kering kita harus bayar. Artinya jangan dilama-lamain. Itu suatu perbuatan yang dolim gitu. Rukun ijarah sama tadi, ada 3. Ada yang menyewa dan yang menyewakan. Orang yang menyewa dan menyewakan harus berakal sehat, balik dewasa, tidak dipaksa, dan keduanya tidak bersifat mubazir. Lalu yang kedua sewa. Yang ketiga ada manfaatnya barang tersebut, manfaat yang berharga, keadaan manfaat dapat diberikan menyewa, diketahui kadarnya gitu. Yang keempat D, syarat sah sewa, maaf ya. Jadi rukun sewa ada 3. Ada orangnya yang menyewa dan menyewakan, sewa dan manfaatnya harus jelas gitu. Syarat sah sewa yang pertama, kedua belah pihak rela gitu. Jadi harus saling ikhlas, tidak ada paksaan. Kalau ada paksaan nanti bisa batal akadnya, jadi dosa kesananya. Lalu mengetahui manfaat tersebut dengan jelas guna mencegah terjadinya nah gitu. Jadi sebelum kita beli nyewa rumah harus tahu dulu keadaannya gitu. Airnya gimana, kerannya, listriknya gitu, supaya nanti jelas gitu antara penyewa dan yang menyewa. Barang menjadi objek dapat diserah terimakan gitu ya. Kontrakan rumah bisa ditempati, kuncinya bisa dipegang gitu. Mobil bisa diserahkan, kuncinya bisa dipegang gitu. Yang keempat, barang dapat diserah terimakan. Nah, lalu yang terakhir, manfaat barang tersebut status hukumnya mubah. Jadi haram melakukan sewa menyewa terhadap objek yang haram. Misalkan sewa menyewa PSK gitu ya, jelas jinah termasuk kategori dosa besar. Jadi sewa menyewa PSK mau 10 menit ke 30 menit 1 jam gitu. Kalau sekarang istilahnya itu BO ya, BO jelas itu juga termasuk yang dilarang gitu. Sewa menyewa tersebut haram karena objeknya juga haram gitu. Lalu materi yang ketiga ini mengenai syirkah.
Syirkah menurut bahasa artinya ikhtilat, berbaur, atau bisa juga disebut kerjasama ya. Nah, kerjasama. Adapun menurut istilah syirkah itu adalah perserikatan yang terdiri atas dua orang atau lebih yang didorong oleh kesadaran untuk meraih keuntungan. Jadi kerjasama antar pihak secara sadar semata-mata untuk meraih keuntungan. Ya iyalah, nggak ada kerjasama demi meraih kerugian. Para ahli fikih sepakat bahwa syirkah atau perseroan itu ialah perjanjian antar dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha dengan tujuan untuk mencari keuntungan bersama. Jadi kerjasama dua belah pihak, dua-duanya itu harus untung. Kalau untung, dua-duanya harus untung. Kalau rugi, dua-duanya rugi. Nah gitu. Jangan ada satu pihak yang untung, satu pihak lagi rugi. Itu kan dolim. Syirkah ini terbentuk tanpa disengaja. Misalkan ayat berkaitan dengan warisan. Salah satu dalil naklinya itu adalah As-Sod ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'dhuhum 'ala ba'din illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa qalilum ma hum. Wa inna katsiran minal khulata, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu ikhtilat ya. Khulata tadi syirkah itu artinya ikhtilat atau khulato gitu ya. Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain. Ya, jadi orang-orang yang berserikat itu kebanyakannya berbuat zalim kepada sebagian yang lain. Tapi kebanyakan, namun ada juga orang yang bersyirik tetapi tidak zalim, artinya sesuai dengan tuntutan agama. Yang bagaimana syirkah yang tidak zalim yang dibenarkan? Illalladzina amanu wa amilus solihat, yaitu orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Jadi boleh bersyirkah asalkan dia beriman dan juga beramal soleh. Wa qalilum mahum, dan orang yang berserikat dengan zalim amal sedikitlah mereka ini gitu. Lalu ada hadis Rasul, engkau pernah menjadi kongsiku pada zaman jahiliyah, ketika itu engkau adalah kongsiku yang paling baik, engkau tidak menyelisihiku dan tidak berbantah-bantahan denganku gitu. Jadi adanya kerjasama dengan orang non muslim itu diperbolehkan gitu. Buktinya Rasul pernah bekerja sama sebelum zaman jahiliyah ya katanya, berarti ya pada zaman jahiliyah gitu. Jadi Rasul punya rekan bisnis yang sudah beliau kenal sejak lama gitu, bahkan sejak zaman jahiliyah, yaitu ketika belum mengenal Islam. Dan sekarang setelah masuk Islam, engkau yang paling baik gitu. Rukun syirkah yang ada 3 sama. Yang pertama sigot lafad akad, dua orang yang berserikat ya, pihak-pihak yang berserikat. Yang ketiga modal. Lalu 2 syarat syirkah sigot lafad gitu. Sigot terdiri dari ijab sama qabul ya, kayak akad. Ijab, kita berserikat pada barang ini dan saya izinkan kau menjalankannya gitu. Qabul, saya terima seperti apa yang kau katakan tadi gitu. Jadi kerjasama 2 pihak, satu pihak mengeluarkan modal, satu pihak yang mengelola gitu. Semakin tinggi nilainya maka harus dicatat dengan baik, yaitu dengan disaksikan dan dicatat oleh
seorang notaris dalam akte notaris. Yang kedua, adanya orang atau anggota yang bersyarikat harus memenuhi syarat. Orang yang bersyirkah harus orang yang berakal sehat, balik, merdeka, dan tidak terpaksa. C. Pokok modal disepakati. Kita skip aja. Macam-macam syirkah ini ya. Syirkah itu ada 4, ada inan, wujuh, abdan, dan mufawwadhah. Yang pertama syirkah inan adalah kerjasama antara 2 orang atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi kerja dan modal dalam menjalankan suatu usaha. Jadi syirkah inan singkatnya itu kerjasama 2 pihak atau lebih, masing-masing pihak mengeluarkan modal, masing-masing pihak sebagai pengelola. Nah gitu ya, jadi bukan hanya sekedar mengeluarkan modal, tapi juga ikut dalam proses usaha tersebut. Apabila ada untung atau kerugian, maka pembagiannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Ada dalam sebuah hadis qudsi ini. Langsung saja. Qala Allah Ta'ala ana tsalithus syarikaini ma lam yakhun ahaduhuma sahibahu fa idza khanahu kharajtu min bainihima gitu. Aku adalah, kata Allah ini dalam hadis qudsinya, aku adalah pihak ketiga dari 2 orang yang bersyarikat selama salah seorang diantaranya tidak mengkhianati orang lain. Jika salah satu berkhianat, maka aku akan keluar dari mereka. Selama kita benar, tidak khianat, jujur, punya niat baik, nah, insya Allah Allah akan senantiasa memberikan jalannya. Allah bahkan akan mengiringi kita, melindungi kita, membimbing kita. Tapi kalau kita sudah macam-macam, keluar jalur, nipu sana, nipu sini, ya, maka Allah akan meninggalkan kita. Susah. Terus yang kedua syirkah wujuh. Syirkah wujuh adalah kerjasama 2 orang atau lebih yang membeli sesuatu tanpa memiliki modal. Jadi membeli tanpa adanya modal, hanya berpegang pada nama baik dan kepercayaan pedagang. Contoh X dan Z, orang yang dipercaya oleh pengusaha untuk menjual produknya, untuk pembayarannya setelah barang laku dijual. Kemudian untuk keuntungan dibagi 2, sedangkan harga pokok dikembalikan kepada pedagang tersebut. Contohnya apa ya, sekarang banyak lah yang dagang pakaian tuh, kaos tuh ya, atau pakaian ibu-ibu tuh. Jadi si pedagang ngambil dulu dari bandar, dari agennya gitu, dari bosnya gitu, ngambil berapa setel, ngambil berapa lusin atau kode gitu. Nanti pembayarannya itu setelah barang tersebut laku gitu ya. Lalu nanti hasilnya dibagi. Banyaklah yang kayak gini, bisa pakaian, bisa makanan ya, dibayar, ngambil dulu gitu ya, tapi bukan ngutang, Mas. Lalu yang ketiga syirkah abdan. Nah ini juga gampang nih, kerjasama 2 orang atau lebih sepakat untuk menerima suatu pekerjaan dengan keuntungan hasilnya dibagi menurut kesepakatan. Hal-hal tersebut banyak dijumpai pada tukang kayu, tukang bangunan, tukang besi, tukang jahit, dan lain yang tergolong kerja dalam bidang jasa. Maka syirkah abdan ini disebut juga dengan syirkah kerja ya. Contoh tukang jahit mendapatkan pekerjaan untuk menjahit seragam di sebuah kantor. Dari kerjasama yang baik, jahitan tersebut dapat selesai tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Dari hasil tersebut keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Jadi jelas syirkah abdan itu kerjasama yang mana salah satu pihak itu menyediakan jasa gitu ya, dan pihak yang lain membayar jasa tersebut. Lalu syirkah mufawwadhah ini prinsipnya sama seperti syirkah inan ya, yaitu adanya 2 pihak atau lebih yang saling kerjasama, sama-sama mengeluarkan modal
dan sama-sama sebagai pengelola atau ikut bekerja. Nah, gitu. Namun perbedaan antara mufawadhah dengan inan, yang pertama ada dua ya. Yang pertama adanya kafil. Kafil yaitu penanggung jawab atas nama bagi yang lain dalam urusan membeli atau menjual barang. Nah, perbedaan yang kedua dalam syirkah mufawadhah itu ada yang dinamakan ma'ful anhu. Ya, jadi dua perbedaan dengan syirkah inan. Jadi syirkah mufawadhah itu yang membedakannya ada kafil sama ada ma'ful anhu gitu. Kita kesini nih. Maksud dari kafil adalah setiap anggota syirkah turut bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh anggota syirkah yang lain, termasuk hak-haknya dalam ketika menjalankan usaha. Jadi ada beberapa pihak yang bersekutu bekerja sama, semuanya mengeluarkan modal, semuanya kerjasama, tapi ada satu pihak yang diberi kewenangan yang lebih besar gitu ya, kewenangan yang lebih besar gitu, atau yang disebut tadi dengan kafil gitu. Dia juga termasuk anggota gitu. Anggota syirkah turut bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh syirkah yang lainnya. Ada satu kafil itu satu anggota yang memiliki kewenangan lebih besar gitu ya. Dia berhak mengambil kebijakan dan pihak yang lain pun ikut terhadap apa yang telah diputuskan oleh si kafil ini. Nah, apabila kita lanjut ke sini nih, apabila salah satu anggota berperan sebagai wakil, maka ia sekaligus berperan sebagai ma'ful anhu, orang yang dijamin, sementara anggota lain berperan sebagai muwakil, orang yang mewakilkan, atau sekaligus kafil ya tadi. Jadi kafil juga disebut dengan muwakil atau orang yang mewakilkan. Dengan kata lain, kafil adalah penanggung jawab atas nama apa yang dilakukan oleh ma'ful anhu atau wakilnya gitu ya. Apabila dalam mufawadhah tidak ada kafil dan ma'ful anhu, maka syirkah ini masuk ke dalam syirkah inan tadi, bukan termasuk dalam mufawadhah. Lalu juga ada pengembangan dari syirkah ya. Ada juga beberapa istilah yang merupakan pengembangan dari syirkah itu sendiri. Yang pertama kirad atau populer dengan nama mudorobah. Pemberi modal dari seseorang kepada orang lain untuk berdagang, sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya menurut perjanjian. Jadi ada dua pihak. Pihak yang satu sebagai pemodal, pihak yang kedua sebagai pengelola gitu. Dan ini juga dicontohkan oleh Rasul. Ketika Rasul belum nikah, Rasul sempat kerjasama dengan istri pertamanya, yaitu Siti Khadijah. Rasul sebagai pengelola dan Khadijah sebagai pemodalnya gitu. Rukun kirad adanya modal, adanya pekerjaan, adanya ketentuan pembagian keuntungan, ada yang memberi modal dan menjalankan modal, dan atas dasar sukarela. Ada 5. Nah, kalau tadi syirkah inan, wuju, abdan, mufawadhah sama kiron atau mudorobah ya. Oh ya, mudorobah itu sifatnya bersifat umum, artinya dalam bidang apa saja boleh ya. Nah, sekarang ada beberapa istilah transaksi kerjasama yang khusus dalam bidang pertanian. Yang pertama musakoh. Musakoh adalah kerjasama antara pemilik kebun dengan pemelihara kebun dengan perjanjian bagi hasil menurut kesepakatan bersama gitu. Jadi kerjasama antara pemilik kebun dan pengelola. Jadi musako ini khusus dalam perkebunan ya. Kerjasama
dalam bidang perkebunan ini khusus disebut dengan istilah mutsaqah. Kalau dalam bidang pertanian ada istilah khusus lain, yaitu mukhabarah dan muzara'ah. Yaitu mukhabarah kerjasama antara pemilik tanah atau sawah dengan penggarap tanah atau sawah dengan perjanjian bagi hasil menurut kesepakatan bersama dan apabila benihnya berasal dari pemilik tanah. 4. Muzara'ah, yaitu kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap sawah apabila benihnya dari penggarap tanah. Jadi mukhabarah dan muzara'ah ini sama-sama kerjasama antara pemilik tanah atau sawah dengan pengelola, dengan penggarap gitu ya. Nah, perbedaannya ada di dalam benih. Jika benihnya itu berasal dari pemilik tanah, pemilik sawah, maka termasuk mukhabarah ya. Apabila benihnya itu berasal dari penggarap sawah atau tanah, maka ia disebut dengan muzara'ah. Gampang ya. Perbankan udah kita bahas. Terus yang terakhir kita bahas asuransi. Panjang banget ya bab ini ya. Ini satu bab padahal nih, tapi sudah hampir 3 pertemuan nih. Asuransi syariah. Oke. Sebagai pendahuluan, sama seperti bank. Jadi ada polemik, ada yang pro dan kontra, ada yang sepakat dan tidak sepakat dengan asuransi gitu. Yang pertama Bapak bahas orang yang sepakat atau tidak sepakat. Yang sepakat dulu ya, yang sepakat dulu. Orang yang sepakat adanya asuransi karena asuransi ini sifatnya tadi ta'awanu 'alal birri wa taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan gitu. Apa namanya? Pihak asuransi dan pihak apa namanya yang menggunakan asuransi namanya, anggota aja kita sebut anggota asuransi. Dia tiap bulannya harus menyetorkan sejumlah uang ya, yang disebut dengan premi gitu. Misalkan kalau BPJS sekarang naik kelas 3 jadi 45.000 gitu, yang tingkat 2 100.000 gitu. Jadi tiap bulannya harus menyetorkan uang yang sudah jelas gitu ya, pokoknya tiap bulan 100.000 gitu. Uang yang dikumpulkan oleh anggota jelas itu dapat dimanfaatkan oleh pihak asuransi gitu ya. Sedangkan nanti ketika anggota itu dapat suatu masalah, dia dapat bantuan dari pihak asuransi gitu. Baik itu banyak asuransi ya, asuransi jiwa, pendidikan, kendaraan gitu, kesehatan gitu. Jadi saling menolong gitu ya. Pihak asuransi ditolong oleh preminya dari anggota, anggota dapat pertolongan nanti ketika mendapatkan suatu masalah oleh pihak asuransi, ditanggung semua. Jadi jelas adanya tolong menolong gitu. Namun ada juga pihak yang tidak setuju dengan asuransi. Kenapa? Karena ada sifatnya maisir, goror, karena bersifat tidak jelas, tidak pasti, dan bersifat perjudian gitu. Kenapa disebut tidak pasti gitu? Kita kan misalkan asuransi apa? Asuransi kesehatan gitu. Kita kan tidak tentu kita dalam setahun sakit berapa kali, sakitnya kapan, sakitnya apa, kan tidak jelas ya. Bisa saja dalam setahun kita tidak sakit gitu ya, bisa saja dalam setahun kita sakit gitu. Itu kan tidak jelas gitu. Tapi iuran yang kita bayarkan itu jelas, pokoknya tiap bulan segitu, 100.000 misalkan.
yang paling murah, atau misalkan tiap bulan 1 juta, itu kan sudah pasti gitu. Ya. Jadi adanya apa namanya tadi, unsur ketidakpastian gitu ya, ketidakpastian. Intinya seperti itu. Tapi kita bahas selanjutnya adalah yang terakhir, asuransi syariah. Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarruk gitu, yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah gitu. Istilah lain dari asuransi syariah ini adalah takaful. Takaful secara bahasa artinya adalah menjamin atau saling menanggung gitu. Sedangkan secara istilah saling memikul resiko di antara sesama orang, sehingga antara satu dengan yang lain menjadi penanggung atas risiko yang lain gitu. Dalilnya tadi udah dibacakan, tawanu alal birri wa taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Lalu ada sebuah hadis, mathalul mu'minina fi tawa, ini udah di kelas 10 dulu, perumpamaan seorang muslim. Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza istaqama minhu udwun tada'alahu sairul jasadu bisahari wal humma. Perumpamaan orang mukmin dalam kasih sayang, mereka seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh itu sakit, maka seluruh tubuh juga akan merasakannya. Prinsip asuransi syariah yang pertama, saling bertanggung jawab gitu. Hadis Rasul, setiap orang dari kamu adalah pemikul tanggung jawab. Lalu B, saling bekerja sama dan saling membantu, atau istilahnya ta'awun, saling membantu ya. C, saling melindungi, itu prinsip-prinsip syariah. Saling bertanggung jawab, saling kerjasama, dan saling melindungi. Nah, sekarang apa perbedaan antara asuransi syariah dan konvensional? Yang pertama dari segi operasional, pelaksanaan, penerapan. Asuransi syariah berdasarkan ajaran Islam, seperti menghilangkan unsur-unsur yang diharamkan tadi, goror, maisir. Sedangkan asuransi konvensional, operasional perusahaan tidak dapat terhindar dari unsur yang dilarang, seperti goror, maisir, dan riba. Kontrak asuransi syariah ini didasarkan atas prinsip at-takaful. At-takaful tadi adalah asuransi syariah, dan prinsip mudharabah. Mudharabah tadi kita bahas, yaitu kerjasama ya, yang satu mengeluarkan modal, yang satu sebagai pengelola. Lalu sedangkan dari asuransi konvensional, kontraknya itu berdasarkan pada perniagaan atau jual beli. Prinsipnya syariah saling jamin menjamin, kerjasama saling bantu berdasarkan konsep tabaruk di antara peserta. Sedangkan konvensional tidak ada pengalaman tabaruk, hanya perjanjian ganti rugi oleh perusahaan. Dewan pengawas syariah ada. Jadi asuransi syariah di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah DPS, atau juga DSN, Dewan Syariah Nasional ada juga. Sedangkan konvensional tidak diawasi. Asas investasi dana, sistem bagi hasil. Sedangkan untuk konvensional, peleburan dana berasaskan bunga gitu. Jadi dana yang dikumpulkan oleh, istilahnya itu nasabah ya kalau di bank, anggota, itu akan diputarkan lagi oleh pihak asuransi supaya mendapatkan keuntungan yang lebih, tapi dengan memakai sistem bagi hasil. Sedangkan asuransi syariah
dia sama memutarkan dana dari nasabah, tapi peleburannya itu dana berdasarkan bunga investasinya ya. Lalu dana yang terkumpul atau preminya tetap milik peserta kalau asuransi ya. Jadi nanti ketika sudah habis masa jatuh tempo, misalkan asuransinya Bapak harus membayar asuransi selama 30 tahun misalkan. Jadi nanti setelah 30 tahun kita berhitung-hitung nabung gitu, kita berhak mengambil seluruh uang yang telah kita setorkan tiap bulannya selama 30 tahun, bisa balik lagi gitu. Kayak BPJS juga gitu, kita setor tiap bulan, nanti kalau ada keperluan atau ada suatu hal kita bisa ngambil lagi, ditarik lagi. Sedangkan kalau asuransi konvensional, uangnya itu nanti malah jadi milik perusahaan, tidak dikembalikan. Keuntungannya kalau syariah, investasi dan bantuan manfaat keuangan. Kalau konvensional, satu keuntungannya yaitu uang pengganti saja. Asal uang yang diberikan itu kalau syariah itu dari tabaru. Tabaru adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong gitu. Tabar dari kata birrun ya, barun artinya berbuat baik. Sedangkan konvensional, asal uang yang diberikan itu uang milik perusahaan gitu. Jadi uang yang telah kita setorkan selama berpuluh-puluh tahun, selama beberapa waktu bisa lagi kembali kepada kita. Kalau asuransi syariah itu ya uang kita ambil kembali. Tapi kalau konvensional, uang yang kita terima itu uang perusahaan. Keuntungan syariah dibagi kepada peserta asuransi sesuai dengan perjanjian akad al-mudharabah. Sedangkan konvensional seluruh keuntungan milik perusahaan. Ya, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Asuransi ada plus minusnya ya, tapi kalau yang mau ikut diusahakan sarannya tadi ikut asuransi syariah. Banyak kok, udah banyak pihak sekarang yang menyediakan layanan asuransi berdasarkan sistem syariah. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.